Yeah, gotta valentine When I get up calling ya, we can hear the angels calling us. We can see the sunrise before us. And when I'm in the night, I'm hit by the sun. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh para pelajar Faculty of Leading Financial Action atau STOPIA. Pada tanggal 20 Mei 1908, para pelajar tersebut terdiri dari Suradji, Muhammad Saleh, Suwarno, dan Gunawan Mangunkusumo. Budi Utomo adalah sebuah organisasi pemuda yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Budi Utomo adalah bentuk tindakan proaktif dalam merespon kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu membatasi akses pendidikan bagi orang Indonesia. Organisasi ini memiliki misi mulia yaitu untuk meningkatkan pendidikan dan pengetahuan di kalangan masyarakat Indonesia, terutama para pemuda. Di balik berdirinya Budi Utomo, ada tokoh penting yang memprakarsai organisasi ini yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Keresahan Wahidin akan kondisi bangsa Indonesia saat itu membawanya pada sebuah gagasan untuk mendirikan studi funds atau dana pendidikan guna menolong para pemuda agar dapat menuntut pendidikan di perguruan tinggi. Pada 1906 sampai 1907, ia melakukan perjalanan ke beberapa daerah di Pulau Jawa dengan tujuan membuka pilihan kaum priai untuk bersama-sama mencari jalan meningkatkan derajat bangsa melalui pendidikan. Akan tetapi, usaha tersebut tidak mendapat tanggapan dari kalangan priai golongan tua yang konservatif. Di sisi lain, gagasan tersebut justru disambut hangat oleh kaum priai golongan muda, terutama dari para pelajar Stavia. Wahidin kemudian mengajak mereka bertukar pikiran, hingga akhirnya mereka tertarik dan sepakat untuk mewujudkan dan mengembangkan cita-cita Wahidin dengan mendirikan organisasi bernama Budi Utomo. Sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kebangkitan nasional menjadi masa kebangkitan semangat persatuan dan kesatuan, patriotisme, nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lahirnya Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional muncul di latar belakangi adanya kesadaran para pemuda untuk berorganisasi. Kesadaran para pemuda muncul tidak lepas dari pelaksanaan politik etis. Politik etis adalah politik balas budi. Politik etis yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Tokoh pencetus politik etis adalah C.Th. van Deventer. Tujuan politik etis yaitu sebagai berikut. 1. Edukasi, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. 2. Irigasi, yaitu membangun sarana pengairan. Pembangunan irigasi dilakukan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. 3. Transmigrasi atau imigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang lain yang jarang penduduknya. Kebangkitan nasional ditandai dengan munculnya organisasi yang digagas oleh para pemuda Indonesia. Sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda menjadi peristiwa bersejarah yang dapat menguatkan semangat persatuan dan kesatuan kebangkitan nasional, dan Sumpah Pemuda merupakan peristiwa yang harus diteladani hingga saat ini. Sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional. Kebangkitan nasional berkaitan dengan perjuangan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kebangkitan nasional menjadi masa kebangkitan semangat persatuan dan kesatuan, patriotisme dan nasionalisme serta kesatuan untuk perjuangan. Indonesia Partis. Indonesia Partis adalah organisasi pelopor pergerakan nasional. Organisasi ini berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Tokoh pendiri Indonesia Partis terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yaitu EFD, Louis Bengker atau Danu Dirja Setyabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi Indonesia Partis merupakan organisasi yang secara terang-terangan bergerakan di bidang politik. Tujuan Indonesia Partis yaitu menumbuhkan dan meningkatkan nasionalisme untuk memajukan tanah air yang dilandasi jiwa nasional. Selain itu,
bertujuan untuk mempersiapkan hidup rakyat yang merdeka. Indonesia Partis merupakan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut ini cara-cara yang digunakan Indonesia Partis. Memelihara nasionalisme dengan meresapkan cita-cita kesatuan bangsa. Memberantas rasa kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan agama lain. Memperkuatkan daya tahan rakyat India atau Indonesia. Berusaha mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia. Memperbesar pengaruhan pro-India dari dalam pemerintahan. Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Indonesia. Organisasi Indonesia Partis mempunyai cita-cita untuk menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan asli maupun golongan Indo, Tiongkok, Arab, dan sebagainya. Mereka dipandukan dalam kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia. Serikat Islam yang sebelumnya bernama Serikat Dagang Islam merupakan salah satu organisasi di masa awal yang muncul pada masa pergerakan nasional. Serikat Dagangan Islam didirikan oleh Haji Saman Hudi pada 16 Oktober 1005. Latar belakang pendirian Serikat Dagang Islam didirikan pada 16 Oktober 1005 oleh Haji Saman Hudi di Solo. Latar belakang pendirian adalah keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para perdagangan Islam di Indonesia. Pada saat itu, perdagangan keturunan Tionghoa memiliki ekonomi dan sastra yang lebih tinggi dibandingkan pribumi. Di bawah kepemimpinan Haji Saman Hudi, Serikat Dagang Islam berkembang dengan pesat dan berpengaruh pada tahun 2012. Organisasi Serikat Islam di Surabaya, Cejok Roaminito, kemudian mengubah nama Serikat Dagangan Islam Serikat Islam. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Peristiwa bersejarah ini menjadi tonggak awal kebangkitan para pemuda di Indonesia. Peristiwa ini diperingati setiap tahun pada tanggal 28 Oktober. Peristiwa itu kita kenal dengan istilah peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda berkaitan erat dengan organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Organisasi ini berdiri pada tahun 1926. PPPI berupaya penyatuan peletakan dasar untuk kemerdekaan dengan menentang ketidakadilan yang dialami selama masa penjajahan. PPPI mendapat dukungan dari sejumlah organisasi kepemudaan. Contohnya seperti Jong Java, Jong Sumatera Nengkung, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Minahasa, Jong Batak, dan Jong Islamiyatin Bun. Dengan penuh keyakinan ingin mencapai tujuannya, yaitu persatuan Indonesia. Pertemuan organisasi kepemudaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 15 November 1925 dengan pembentuk Panitia Kongres Pemuda 1 yang bertugas penyusun tujuan kongres. Kebangkitan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahid Sudaryosodo dan Dr. Sutomo. Organisasi sosial intelektual ini menyatukan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Cita-citanya ingin merdeka akhirnya terwujud pada 17 Agustus 1945. Hal ini menjadi bukti bahwa kemerdekaan suatu bangsa diwujudkan dengan persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Kebangkitan sosial adalah cara mengisi kemerdekaan dengan membangunkan di segala bidang termasuk pembangunan kesejahteraan sosial. Kebangkitan nasional adalah untuk mengenang kembali bagaimana saat perjuangan bangsa Indonesia tempo dulu untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai kegiatan pembangunan. Kebangkitan nasional Indonesia adalah periode pada paruh pertama abad ke-20 di Nusantara kini Indonesia, ketika rakyat Indonesia mulai menemukan rasa kesadaran nasional sebagian orang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1908.
Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Kongres Pemuda 1 diketuai oleh M. Tabrani. Kongres Pemuda 1 bertujuan membentuk badan sentral, memajukan paham persatuan kebangsaan, dan mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Ada pula hal yang menjadi agenda pembicaraan, yaitu usulan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kongres Pemuda 1 diadakan tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa hal mulai dari susunan badan pusat, gagasan persatuan, peran perempuan, peran agama, hingga peran bahasa dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama diadakan Kongres Pemuda adalah untuk menyatukan organisasi-organisasi yang sempat terpecah belah. Kongres ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni Kongres Pemuda pertama pada 30 April sampai 2 Mei 1926 dan Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Pelaksanaan Kongres Pemuda 2. Terdapat 3 pertemuan dalam kongres ini. Pertemuan pertama pada 27 Oktober 1928 pukul setengah 8 sampai setengah 12 dengan topik pembahasan mengenai bahasa Melayu dan dirasa sebagai bahasa politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pertemuan kedua 28 Oktober 1928 dari pukul 8 sampai 12 di gedung Osjapa Bioskop atau saat ini merupakan Jalan Medan Merdeka Utara membahas topik mengenai pentingnya pendidikan nasional bagi seluruh anak Indonesia. Pertemuan ketiga berlangsung di hari yang sama yaitu 28 Oktober 1928 pada pukul setengah 7 sampai setengah 12 di gedung Indonesia Chain Club Gebau. 5 hal dibahas dalam pertemuan ini meliputi arak-arakan pandu penyampaian dari ramelan untuk kepaduan menyampaikan dari pergerakan pemuda Indonesia dan pemuda di tanah luaran oleh Sunario pengambilan keputusan dan penutupan kongres. Hasil dari pelaksanaan Kongres Pemuda 2 menjadi ikrar yang saat ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Ini dari ikrar tersebut. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia berjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dari kongres tersebut ada keputusan untuk menggabungkan semua organisasi kepemudaan dari berbagai daerah menjadi satu. Selain itu, hasil dari pelaksanaan Kongres Pemuda 2 menjadi ikrar yang saat ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Rumusan ikrar Sumpah Pemuda dilanjutkan oleh Mr. Muhammad Yamin. Adapun isi ikrar tersebut dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan 3 karya Edi Santoso. Bisa ngambil HP lu?